Jangi Jodan Sugi Chonam Lai Janju Bazu Dani Gazu Je Dagi Jinzu Gipari Dagi Rola Benji Sangi Rupa Shu Sangi Jodan Sugi Chonam Lai Janju Bazu Dani Gazu Je Dagi Jinzu Gipari Dagi Rola Benji Sangi Rupa Shu Sangi Jodan Sugi Chonam Lai Janju Bazu Dani Gazu Je Dagi Jinzu Gipari Dagi Rola Benji Sangi Rupa Shu Bapa Jambe Zunu Gyubala Cha Zelo Jini Zuda Joju Jite Na Duzum Zeba Mi Zenge Gunda Gimal Eda Dam Jela Ludanga Ida Weja Giyo Zambo Jebe Mon Lam Dagi Gyewa Dam Je Gingon Zum Singi Dulnyen Lura Dubai Gyewa Gun Lara Duja Zelo Dujite Na Dulnye Sangi Non Sangi Zegi Una Subat Eda Jegi Noma Leba Dam Jegi Wadagi Gawa Mode Dangapa Mise Gyazo Na Yangi En La Gyazo Dragung Gyawa Gungi Yonde Raja Jinde Wa Shepa Dam Jedagi Do Me Do Damba Drewa Damba Dan Zilnye Nam Dan Jupa Du Jodan Arme Jodan Du Boy Damba Yegewa De Dalani Joy Bagi Naza Damba Nam Dan Ri Jodan Jema Bum Hira Nyamba Dan Go Bagi Baba Be Jogungi Gyewa De Dalani Joy Bagi Joy Bagana Lami Gyajeo De Dan Gyewa Dam Jela Yamo Zambo Jola De Be Dodagi Gyewa Kunla Jazil Jo Bagi Do Jazil Dan Di Muangi Udanga Dan De Jini Gi Gyan Di Badagi Gi Baji Ji Ba De Da Dam Je Dagi Zo Zo Za Jo Je Gyewa Gundan Sangis Sangil Don Don Lo Dan Mi Lo Dan Roai Gungi Zoinan Gang La Yan Do Kungi Jesu Da Irang Kanan Chojo Jiten Rome Da Janjo Rimba Sangi Ma Janye Gonbo De Dagi Danji La Golo La Na Me Ba Go Wa Go Yang In Da Dun Gan Se De Da La Dro Gun La Ben Shin De We Je Ge Ba Shingi Dul Nye Su Ba Dagi Da Mo Ra Ja So Wa Ge Ja Se Wa Dan Ju Jin So Ba Dan Jesu Irang Ku Sin So Wa Ge Wa Jun Se Dagi Ji Sa Ba Dan Je Dagi Jan Zu Je Ring Shashi Boy Gi Jo Je Men Do Dra Le Je Nye De Gem Boy Di Zoi Ge Jin Do Me De Bo Ge En Roi Go No En Do Jing La Zoi Bo Zoi Yon Den Go Ge Guru Ratna Mandala Gam Niryadaya Me Sangi Zola Zogi Zonala Chandu Bandu Nani Zatusi Nagin Zosungi Vazonamdi Nola Penche Sangi Dupatu Sangi Zosungi Zonala Chandu Bandu Nani Zatusi Nagin Zosungi Vazonamdi Nola Penche Sangi Dupatu Sangi Zola Zogi Zonala Chandu Bandu Nani Zatusi Nagin Zosungi Vazonamdi Nola Penche Sangi Dupatu La la la
Namo Sang Hyang Dibudaya, Namo Buddhaya, Bapak Ibu Saudara-saudara. Malam ini kita lanjutin ngobrol kita dengan soal Vajrayana, bagaimana memasuki Vajrayana. Buddha hadir 2560 tahun lebih, 70, 260, 250 lebih, karena kita di semesta alam, ya semua makhluk, nampak tidak nampak, itu mengalami penderitaan. Nah, tujuan Sang Buddha adalah mengajarkan keluar dari penderitaan, mengakhiri penderitaan. Itu poin utamanya kalau kita mengikuti ajaran Sang Buddha. Jadi pertama, ketika kita mempelajari ajaran Sang Buddha, Buddha Dharma, hal pertama yang harus membuat kita tahu bahwa kita sedang mengalami penderitaan. Diri kita dulu. Diri kita sedang mengalami penderitaan. Tidak ada gunanya kita melihat orang lain penderitaan tapi kita sendiri tidak mensadari. Jadi hal pertama adalah menyadari diri kita itu sedang mengalami penderitaan. Nah, penderitaan kita nggak bahas di sini karena ini adalah pelajaran yang hal lain. Nanti ceritanya nggak selesai. Nah, untuk mengeluarkan kita dari penderitaan, Sang Buddha mengajarkan kita 84.000 cara. 84.000 cara. Nah, cara-cara itu disesuaikan pada kapasitas diri kita. Nah, jika kapasitas diri kita hanya mampu untuk keluar dari penderitaan diri kita sendiri, maka itu Buddha mengajarkan cara-cara berdasarkan tradisi Hinayana. Jika satu makhluk memiliki pandangan kapasitas yang bisa melihat, saya ingin keluar dari penderitaan samsara demi karena orang tua saya semua makhluk, maka Buddha mengajarkan kapasitas ingin keluar, mengajarkan kapasitas Mahayana. Nah, dua hal ini seperti yang diberi contoh beberapa waktu lalu. Misalnya ketika ada seorang anak kecil, dia merasa orang tuanya sakit dan dia sangat sayang kepada orang tuanya. Dan anaknya sakit, orang tuanya sakit. Dan maka dia karena saking sayangnya, saking cintanya, dia ingin cepat-cepat seluruh sekolah untuk kembali menjadi dokter, balik lulus menjadi dokter untuk menolong orang tuanya. Nah, dia mengejar dirinya sendiri cepat. Dia memaksa dirinya untuk lulus sukses demi menolong orang tuanya. Jadi dokter, sarjana, kesuksesan yang dia raih itu bukan demi dirinya. Oh, bukan saya mau jadi sarjana S2, S3 sukses. Bukan. Demi semata-mata ingin menolong orang tuanya yang sakit menderita. Jadi di isi otaknya orang ini semata-mata karena orang lain, orang tua yang dicintai. Nah, dengan cara berpikir yang sama, jika kita bisa melihat semua makhluk adalah orang yang kita cintai, lalu saya cepat-cepat mencapai kebudayaan demi menolong mereka, lalu saya bagaimana bisa punya alasan mencintai mereka? Sama, saya mengubah pandangan saya, melihat, memikirkan dengan logika yang bisa diterima oleh pemikiran saya bahwa
mereka semua makhluk adalah orang tua saya. Maka saya mencapai sukses dokter demi menolong mereka. Cepat-cepat, makin baik. Karena kalau makin santai, makin lambat, nanti orang tua saya menderita. Kalau kita makin santai, dia makin menderita. Saya santai 2 hari, dia menderita 2 hari. Saya santai 3 hari, orang tua saya menderita 3 hari. Ya kan begitu. Jadi makin cepat, makin baik. Nah, inilah pola pikir Mahayana. Saya mau mencapai kebudaan demi. Caranya mau capai kebudaan, gampang. Banyak cara. Buddha mengajarkan, oh ya kalau saya mau mencapai kebudaan di sini tidak nyaman. Saya harus kerja. Saya harus makan, harus masak. Saya berak kencing. Saya harus ngurusin orang tua saya. Ini itu, istri anak. Saya harus kerja, saya harus masak, saya harus belanja, saya bersih rumah. Saya tidak punya waktu untuk praktek belajar Dharma. Karena mau cepat nih. Ya, saya harus praktek Dharma kan. Saya tidak bisa. Ya kalau gitu, coba andai ada satu tempat yang saya nggak perlu makan, tapi makanan sudah ada. Saya nggak perlu masak. Saya nggak perlu bersih-bersih, nggak ada debu. Saya nggak perlu kerja, ya kan? Andai ada, oh bisa, misalnya ada satu orang kenalan Anda, atau misalnya saya lah. Saya punya tempat di puncak sana, dingin, atau di Megamendung, atau di sebuah gunung. Tempatnya cukup besar, ada kamar, kamu datang aja. Gak usah bersihin kamar, saya punya pembantu. Gak usah masak, tinggal duduk makan aja. Tiap hari teaching. Nah, tiap hari dapat pelajaran. Tiap hari dapat inisiasi. Nah, ideal toh ya? Kan ideal nih. Nah, nggak perlu ada mikir istri anak, orang tua macam-macam. So, fokus kejar. Ideal toh? Nah, ini kondisi ideal ini yang disebut dengan Pure Land. Contoh Sukawati, Akaniska, Shambhala, atau Tusita. Ya kondisi ini, Tusita itu ada di 31 alam. Kalau yang lain itu tidak di dalam 31 alam, tapi itu alam khusus, tempat khusus yang diciptakan oleh kemampuan Sang Buddha Amitabha, kemampuan Buddha Maitreya, kemampuan Buddha Baisaja Guru, kemampuan dia kan sudah mencapai Buddha. Dia masa sih nggak bisa mengubah tanah jadi emas? Mudah sudah mencapai Buddha, mengubah tanah jadi emas yang nggak bisa, yang ngapain jadi Buddha? Itu abal-abal itu. Kalau dia sudah jadi Buddha, dia pasti bisa mengubah daun ini, pegang dia jadi emas. Bisa toh? Apalagi menciptakan kondisi ideal akan itu. Saya aja bisa kok, masa Buddha nggak bisa? Gimana saya nggak bisa? Beli secuil tanah, bangun, saya dapat uang. Pokoknya kau nggak usah tahu, saya yang penting ada uang. Siapapun mau tinggal di sana, nggak usah makan, nggak usah masak, dapat makan. Bila perlu nggak usah berak kencing, nggak usah cuci baju. Tiap hari belajar Dharma asal kamu mampu, asal kamu mau. Saya aja bisa kok, masa Buddha nggak bisa? Ya toh? Nah, ya apalagi Buddha? Buddha bisa. Logika sederhana ini loh. Saya aja bisa suatu tempat ini. Nah, ini namanya Pure Land. Nah, kalau Buddha ya Pure Land saya aja sudah kayak gini. Di Indo banyak itu yang di Gadok itu, siapa punya itu, yang di wihara ini, wihara itu kan banyak itu. Itu Pure Land, kau datang aja nggak usah bayar misalnya. Nggak usah bayar. Laundry disediain, makan sediain. Nah, dan tiap hari belajar Dharma. Pure Land. Ya apalagi Buddha ngubah daun ini jadi emas bisa, masa bikin suatu tempat besar kayak gitu kagak bisa. Nah, itu namanya alam alam suci, alam tanpa noda, untuk memudahkan intervensi. Nah, zaman sekarang ini ceritanya intervensi. Skillful.
kelebihan Buddha, kemampuan dia kan mikir gimana caranya ya agar si ini itu bisa praktek dharma ya. Misalnya saya mau jadi dokter nolong mama saya yang sakit, bapak saya yang sakit, nggak ada uang, dari keluarga susah, ada sponsor. Lah yang manusia aja bisa menciptakan hal-hal mengintervensi. Misalnya zaman sekarang ada cerita bidik misi atau yayasan ini memberi bantuan. Ya kamu nggak usah itu, pokoknya kamu sekolah aja, kamu nggak usah tahu ini uang dari mana, kamu bila perlu nggak usah tahu donatur sponsormu siapa, yang penting kau kuai-kuai sekolah, pintar-pintar sekolah, jadi orang baik, cepet-cepet jadi dokter, dan jadi dokter kau ngabdi lah. Ini banyak, dokter yang mengabdi banyak, apalagi kayak gini, bisa kan? Nah sama lah, yang manusia aja bisa mikir kayak gini, masa Buddha nggak bisa sih mikir kayak gini? Bagaimana mengintervensi kita agar bisa cepat. Tapi tujuannya apa? Menolong kan? Nah, jadi Buddha menghasilkan begitu banyak cara agar lah ya kenapa bisa yang lawang dia mencapai kebudaan kok Buddha? Apa masa Buddha nggak punya kemampuan? Buddha saya lebih mampu dari Buddha kan ya nggak bener toh. Nah, ini disebut skillful means, kemampuan Buddha, bagaimana aktivitas menolong Buddha. Nah, balik lagi dengan pemahaman seperti ini kita mempraktekkan Buddha Dharma. Kita ini kapasitasnya apa? Itu harus jelas. Kita ini kapasitasnya apa? Harus jelas. Kita harus tahu. Kita ini tertarik pembebasan apa enggak dulu. Buddha datang untuk mengajarkan pembebasan, tapi kita tak tertarik. Hanya suka mendengar Buddha Dharma, suka melihat Buddha Dharma, itu ada banyak, zaman sekarang banyak. Tapi main point Buddha mengajarkan tentang pembebasan. Kita mau membebaskan diri apa enggak gitu. Apakah kita mau dengan rela terbuka mendengar apa pelajarannya, bahwa ini adalah penderitaan samsara, saya nggak nyaman di sini, saya mau mendengarkan, lalu mau menyadari bahwa ini adalah penderitaan samsara, apa tidak? Setelah itu kita mau keluar apa tidak? Mau keluar kemana? Keluar dari penderitaan samsara. Caranya bagaimana? Nah setelah itu, ketika kita punya kehendak ingin keluar dari penderitaan samsara, lalu kita ini kecenderungannya apa? Nah, jadi dari ini adalah ajaran Buddha. Nah, kemudian keinginan untuk keluar dari penderitaan samsara ini mutlak. Berarti orang hina gini, berarti adalah kondisi mutlak. Kalau kita tidak ingin keluar dari samsara terus kita praktek the Buddha Dharma, ya untuk kebahagiaan ya, tapi kan tujuan Buddha mengajarkan Buddha Dharma demi untuk keluar dari penderitaan samsara. Wong tujuannya begitu kok. Misalnya ya itu. Nah, setelah itu kita ingin keluar dari samsara, lalu kita menyadari kita keluar dari samsara, kita ingin keluar dari samsara, lalu kita mempraktekannya, lalu kita menemukan, oh ya saya cenderungnya ingin keluar sendiri, saya cenderungnya ingin saya iba dengan semua makhluk, orang tua saya ingin cepat-cepat kita keluarkan mereka semua, iba. Dengan berpikir seperti itu, kita berpikir, gimana ya supaya makin cepat ya? Kan saya makin lambat 1 hari, makin lambat 1 jam, orang tua saya yang saya cintai ini menderita makin lama 1 jam toh. Nah, makin cepat toh, butuh makin cepat. Nah, jadi akhirnya kita mencari ajaran ingin keluar demi orang lain, tapi mau cepat. Nah, jadi letaknya Vajrayana itu ada di Mahayana. Tetapi sama-sama bahwa Vajrayana, Hinayana, Mahayana, Vajrayana itu satu kesatuan Buddha Dharma, yaitu keluar dari samsara.
Nah, cuman dia mau ngajarin cepat, lambat, dengan cara mau santai, mau ya nggak apa-apa deh saya atur. 3 tahun kemudian saya keluar. Ya nggak apa-apa deh saya atur. Tahun sekian saya baru lulus. Atau ada orang ingin lebih cepat. Nggak bisa, bila perlu masuk terus lulus keluar, bisa nggak? Nah, itu. Dengan alasan yang kuat. Alasan yang sangat tidak bisa dibantah lagi. Apa? Saya mencapai kebudayaan demi menolong ibu saya. Saya mencapai kebudayaan demi menolong orang. Contohnya aja, kita ingin orang tua kita susah kan? Kalau kita nggak punya kemampuan lebih besar, luar biasa, baru bisa nolong orang. Kalau nggak ya, lama-lama kita yang mati tenggelam. Nah jadi, bagaimana? Saya mau nolong mereka. Ya caranya adalah mencapai kebudayaan dan cepat. Nah jadi, tiga-tiga ini adalah ajaran Buddha Dharma dan disitulah perbedaannya. Ini Hinayana, ini Mahayana, ini Vajrayana. Vajrayana dan Mahayana ada di dalam satu yana, yaitu Mahayana yang Vajrayana. Jadi seperti itu. Nah, seperti itulah kita melihat satu kesatuan. Oh, Buddha Dharma itu sama, yaitu mau cepat mau lambat. Yang penting sama-sama keluar. Ceritanya keluar dari penderitaan samsara. Saya mau cepat mau lambat itu kan kayak kita semua lagi kuliah. Oh, saya mau lulus sekian tahun, saya mau santai-santai aja gitu. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara, jika sudah paham motivasi Vajrayana, tentu kita paham sekarang kita butuh guru. Dari guru, kita tahu bahwa kita tuh harus punya syarat. Syarat jadi murid ini apa? Nggak bisa sok-sokan nih saya mau belajar. Kita nggak tahu diri. Nah, lalu kondisi apa yang suitable? Yang cocok? Yang harus kita bangkitkan sehingga ajaran ini dapat. Nah, setelah mengajarkan Buddha Dharma seperti itu, maka Sang Buddha melihat, oke, baiklah, kalau kamu mau cepat, saya ada beberapa cara. Nah, ini tergantung lagi. Ada yang mengandalkan cara eksternal, fisik, appearance, penampakan, tindakan. Ada yang bukan dengan tindakan. Contoh, maka itu disebut Vajrayana itu ada 4 golongan, 4 kelas. Bukan 4 kelas itu bukan artinya kelas 1, 2, 3 naik dari bawah ke atas, bukan. Tapi 4 jenis, 4 golongan. Golongan pertama adalah kriya. Nah, apa itu kriya? Untuk mencapai kebudayaan, kita mengandalkan tindakan. Contoh, tindakan. Saya memberi contoh. Waktu sekolah, waktu kecil, itu kan ada waktu di playgroup itu kan ada banyak mainan tuh, ada dokter, ada pemadam kebakaran, ada tentara, ada polisi. Kayak seperti itu. Jadi tentu misalnya ada satu hari hari ini kita bermain jadi dokter ya. Nah, pasti ada pasien, ada dokter. Jadi sepanjang hari itu kita bergaya layaknya dokter. Pakai baju, masih putih-putih, pakai ini. Itu bawa suntik kemana-mana, kan begitu. Atau pakai suster, ya, pakai apa namanya, topinya suster itu. Nah, itu belagak kata orang Sumatera. Belagak, bergaya seperti dokter. Nah, kalau kita mempertahankan sepanjang hari, tentu mindset kita yang bukan dokter tuh dibuat saya dokter. Oh, dokter harusnya begini. Nah, ya kan begitu. Oh, dokter harus begini. Nah, jadi contoh apa yang dilakukan oleh orang-orang ketika dia mempraktekkan action tantra, tantra aksi, tantra tindakan, yaitu kriya tantra. Makan, mandi, tidur, duduk, berbaring, itu dilakukan dengan cara-cara yoga. Nah, bukan yoga yang lipat-lipat badan, bukan. Itu disebut misalnya yoga mandi, yoga makan, yoga tidur. Nah, tidur, contoh, tidur harus tidur seperti ini, Sang Buddha tidur. Makan, kita harus membayangkan ada prosedurnya.
Mandi, kita membayangkan, kita memandikan, kita akan membangkitkan diri kita sebagai, misalnya nih, kriya. Kriya Tantra contohnya yang paling umum adalah Kuan Im, Avalokiteshvara. Apa yang dilakukan oleh orang-orang mempraktek kriya Kuan Im? Nah, dia memberi Kuan Im ada mempraktekkan Kuan Im itu ada kriyanya. Nah, mempraktekkan kriya Kuan Im, contoh, dia harus mandi, waktu dia mandi, dia membayangkan memandikan Kuan Im. Nah, kalau dia sisir rambut, dia membayangkan saya sisir rambut, mempasang sanggul yang cantik buat Kuan Im. Kemudian dia makan, dia membayangkan Kuan Im sedang makan. Dia tidur, dia membayangkan Kuan Im sedang tidur. Dirinya Kuan Im membayangkan dirinya tidur. Itu disebut yoga makan, yoga tindakan. Nah, makan. Makan kalau di kriya itu makanan vege. Jadi maksudnya itu adalah begini. Makan makanan bersih. Nah, satu lagi ya, soal bersih, lupa. Jadi apa yang faktor penting di kriya adalah bersih. Jadi dia nggak boleh bau, makanya dia harus sering mandi. Pakai perfume yang wangi, baju yang bersih. Badan nggak boleh bau. Kan Buddha, Dewi, makhluk-makhluk suci itu kan nggak bau, nggak keringnya tembak, nggak bau. Harus bersih. Nah, jadi dia makan makanan yang bersih. Nah, apa yang dimaksud dengan makanan bersih? Makanan yang tidak bau. Apa yang disebut dengan makanan yang tidak bau? 5 bawang itu dikatakan bau. Bawang merah, bawang putih, kucai, lobak. Itu satu lagi saya kurang hafal istilahnya Indonesia itu apa. Nah, itu disebut bawang, itu bau. Nah, di kriya juga mengatakan makan daging itu bau. Jadi dia tidak makan daging itu bukan karena nggak boleh makan daging, tapi karena alasan dia bau. Makan daging menimbulkan bau. Nah, tidak suci, tidak bersih. Nah, bau itu kan tidak bersih. Nah, itu penjelasannya. Jadi, nah, dengan mempraktekkan itu, nah, ada cara prosedur. Hal yang paling utama yaitu tentu terima inisiasi. Nanti kita bahas inisiasi. Tapi saya beri contoh dulu. Nah, selain itu orang yang kecenderungannya seperti itu, cocok. Lebih cepat dengan cara seperti itu. Nah, di golongan yang lain disebut Carya Tantra. Carya Tantra itu mencapai seimbang antara outer sama inner. Kemudian di atasnya ada Yoga Tantra. Jadi kondisi fokus di inner. Satu lagi adalah Anuttara Yoga. Jadi yoga lebih dalam. Nah, Anuttara Yoga itu berkaitan dengan lebih dalam, yaitu dengan cakra, nah itu, dengan saluran-saluran energi chi-nya. Itu. Nah, Kuan Im juga ada 4 kelas di situ. Contoh Anuttara Yoga Tantranya Kuan Im, itu Hayagriwa. Nah, kriyanya Kuan Im, itu ya Kuan Im itu yang kita lihat sehari-hari. Jadi satu orang Manjusri juga ada. Manjusrinya kriya itu Manjusri yang bawa pedang, naik singa. Manjusri yang yoga, Carya, yoga, Anuttara Yoga masing-masing ada. Contoh Manjusri yang Anuttara Yoga, itu contohnya Vajrabhairawa. Nah, itu contohnya banyak sekali. Kriyanya Tara ada. Krinya Anuttara Tara ada. Citamani Tara. Banyak kan? Jadi satu Buddha juga menampilkan di 4 kelas sesuai dengan, misalnya saya cocok sama Kuan Im, tapi saya cocoknya, lebih sukanya, lebih cepatnya dengan vegetarian. Jaga kebersihan. Nah, saya cocoknya dengan Anuttara. Nah, jadi Buddha mengajarkan 84.000 cara
demi memudahkan kita bagaimana kita mempraktekannya agar cepat keluar. Itu fungsinya, jadi tidak bisa lepas dari tujuan Sang Buddha mengajar. Hadirnya Buddha Dharma ini fungsinya mengajarkan untuk keluar dari penderitaan samsara. Kalau tidak mau keluar dari penderitaan samsara ya gak usahlah belajar Buddha Dharma, kan gampang. Ya mau capai kebahagiaan ya boleh, sama gitu. Itu boleh diterima. Nah jadi Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, itu 4 kelas tantra. Nah, Anuttara tidak diharuskan vegetarian. Itu bahkan tidak boleh vegetarian. Ya masing-masing cara. Masing-masing cara. Atau Carya lebih harus dengan mudranya. Yoga sama Kriya sama Carya, yoganya harus ada. Kalau dengan mudranya harus ada. Nah, kalau tidak ada mudra itu justru pelanggaran. Tapi kalau Anuttara tidak perlu yoga. Anuttara tidak perlu mudra. Nah, itu. Nah, jadi masing-masing digolongkan. Nah, syaratnya juga masing-masing. Caranya masing-masing. Apakah kita semua bisa mempelajarinya? Bisa. Baik. Tapi sebelum memasuki itu, kita harus menerima seorang guru yang kompeten, mampu memberi kita pelajaran itu utuh. Kemudian kita harus, setelah itu, apa yang dilakukan si murid pada guru? Berbakti pada dia. Melihat dia adalah Buddha yang mengajarkannya. Kemudian, guru akan memberi apa? Memberi inisiasi. Nah, memberi inisiasi. Memberi inisiasi itu abhisheka. Abhisheka itu artinya pintu gerbang, izin. Penguatan kekuatan, kayak dilantik lah gitu. Dilantik. Oh, saya melantik kamu jadi ini. Kamu boleh ini, kamu nggak boleh ini. Syaratnya ini. Kode etiknya ini. Nah, itu gampang seperti itu. Nah, jadi kalau misalnya kita mau memasuki kriya, kita harus terima gerbang kriya dulu. Setelah itu di dalam banyak nih, misalnya banyak istadewata. Kita masing-masing harus terima inisiasi. Ada 10 ya 10, 100 ya 100. Apakah harus ngambil semua? Tidak harus. Tergantung. Nah, itu tidak terlalu krusial untuk dibahas. Tapi yang paling penting adalah kita ngerti seperti itu. Nah, setelah itu apa sih tujuan Sang Buddha mengajarkan Vajrayana? Cepat keluar dari samsara. Cepatnya itu poinnya itu di mana? Apa bedanya itu? Nah, kita lihat bahwa ajaran Sang Buddha, Buddha mengajarkan apa yang membuat kita di dalam samsara. Karma dan klesa. Tidak ada hal yang lain, dong. Karma sama klesa. Kita dengan klesa kita bikin karma. Karma membuat kita lahir lagi menerima akibatnya, kan? Ya berarti karma sama klesa yang dihit. Karma sama klesa itu yang dihit oleh ajaran Buddha. Oleh teknik caranya. Nah, ada orang menjaga. Misalnya gini ya, karena klesa saya, misalnya saya punya klesa kemarahan. Yang paling gampang ya orang itu diajarin tidak boleh marah, sabar, jalanin sila, ya kan? Jalanin ini, gini, ya kan? Tiap hari perhatikan jangan marah, sabar, tarik nafas. Nah, itu pelan-pelan mengubah perilaku orang. Pelan-pelan. Lalu ada cara lagi supaya dia lebih cepat. Oh, saya mengubah motivasi saya. Oh, supaya demi orang tua saya. Dia termotivasi ya. Jadi kayak mama saya, kalau saya marah, mama saya umur pendek. Yang tadinya kan nggak ada motivasi, tadinya mau suka-suka dia untuk dia aja kok, suka-suka dia. Ya, saya nggak ada beban, saya mau marah hari ini ya paling-paling resikolah, saya marah-marah ya resikolah. Umur pendek misalnya. Atau kehilangan uang 1 juta. Ya sudahlah resikolah, apa boleh buatlah, sifat saya begitulah. Nggak apa-apalah. Nggak ada risiko, dia nggak ada beban. Dia tidak ada beban, dia tidak ada tanggung jawab. Dia tidak ada, ya itu, tidak ada beban, tidak ada tanggung jawab, tidak ada yang termotivasi oleh dia. Tidak ada termotivasi oleh dia. Semata-mata cuma ada satu, saya mau keluar, saya mau tidak marah aja.
Saya mau ubah behavior saya, tidak marah aja. Udah, itu aja, titik. Jelas ya? Clear ya? Lalu satu lagi, supaya dia termotivasi apa? Kamu jangan marah-marah, nanti kamu hilang, nanti mamamu umur pendek, bapakmu umur pendek, saudara-saudaramu umur pendek. Oh iya, berarti termotivasi toh? Kenapa termotivasi? Karena aku sayang sama mama saya. Saya sayang dengan orang tua saya. Saya tak mau mereka menderita. Saya nggak mau mereka celaka. Kenapa? Semata-mata karena saya cinta, sayang. Mereka lebih penting. Saya melupakan kepentingan saya, ya kan? Kalau sudah begitu, semata-mata otak saya, semata-mata pikiran saya, semata-mata hati saya, sayang sama dia. Berarti saya tidak dipikirkan lagi. Contoh, mamamu ke anak. Orang tua, ibu ke anak. Semata-mata sayang, orang tua sudah nggak mikir lagi bahwa dia itu makan, tidak makan, dingin, baju kotor, jelek. Dia sudah nggak mikir, semata-mata yang penting anak saya makan. Ya kan begitu. Berarti termotivasi toh. Termotivasi kan. Nah, berarti lebih cepat dah daripada yang ya tadi nggak ada beban, nggak ada motivasi, ya nggak? Nah, itu. Ini disebut hinayana, ini disebut mahayana. Sama-sama keluar. Satu yang termotivasi, satunya yang ya santai-santai lah demi aku. Yang penting aku mau keluar. Kapan aku atur sendiri, ya kan? Begitu. Lalu satu lagi, si mak ini sama motivasinya sama, tapi dia pikir, wah kalau termotivasi begini saya nggak cukup, saya harus ada lakukan sesuatu ini. Makan obat kek, potong kuping saya kek, atau apa kek, atau saya potong hidung saya kek, atau apa kek, cungkil mata saya atau apalah, atau saya harus pakai topeng apa gitu, atau harus pakai baju apa, atau harus berlagak seperti apa gitu supaya cepat. Nah, dia memasuki Vajrayana. Teknik khusus. Oh mau cepat, oke, kamu harus begini. Misalnya, kamu harus bertapa, tidak boleh ngomong. Ya demi anak saya, demi orang tua saya yang sematawain satu-satunya, saya sudah tidak memikirkan saya lagi, ya saya rela untuk misalnya harus potong lidah, potong kuping misalnya nih ya. Sampai saya harus gitu, potong tangan saya, nggak apa-apa, saya rela. Atau pakai baju kayak dokter gitu, atau apalah gitu, dengan teknik khusus, rela. Yang penting cepat, yang penting anak saya. Berarti isi orang ini semata-mata orang yang dicintainya, tak ada yang lain. Semata-mata orang yang dicintainya itu, ya kan ya. Nah, semata-mata orang yang dicintainya itu. Nah, dah ngerti sekarang makin jelas bahwa ini hinayana, ini mahayana, itu Vajrayana. Yang dihit apa? Motivasi. Oke, kalau gitu si praktek Vajrayana itu ngapain aja kalau mau cepat? Ya macam-macam lah. Contohnya tadi kayak belagak kayak dokter, belagak kayak tentara, polisi, pemadam kebakaran di sekolah itu. Ya kita jagalah kalau itu satu hari, setengah hari kita 24 jam. Sekian hari dengan prosedur. Nah, di situ ada teknik-teknik meditasinya. Gitu. Nah, saya pikir penjelasan seperti ini harusnya membuat orang makin jelas bahwa apa itu Vajrayana. Mahayana, Hinayana ceritanya sama. Bedanya adalah yang mendorong motivasinya. Lalu, tentu konsekuensinya juga. Saya demi anak saya. Contohnya ya. Si siapa? Di riwayat Sang Buddha itu kan ada itu. Seorang ibu yang kehilangan anaknya lalu minta Sang Buddha menghidupkan dia. Nah, dia rela demi keliling satu kampung untuk mendapatkan biji mustad yang orang rumahnya tidak mati. Nah, kerelaan itu semata wayang anak cinta demi isinya cuma dia aja. Anak aja, orang lain aja, bukan dirinya. Dia melupakan dirinya. Maka dia bersedia melakukan yoga tertentu, teknik tertentu. Nah, ini latihannya sih tidak mudah ya. Ya, makanya akhirnya fondasinya harus kokoh. Fondasinya harus kuat. Yaitu tidak boleh sila itu utuh. Jadi di Hinayana itu ada sila Pratimoksa sila, misalnya Pancasila, Atasila,
Samanera, samaneri, biksu, biksuni sila, di sini juga dijalanin. Silanya sama, nggak boleh enggak. Silanya dijalanin. Ditambah motivasi yang Mahayana tadi, yaitu Sumpah Bodhisattva tadi. Di Mahayana itu kan ada Sumpah Bodhisattva tuh, bahwa demi untuk keluar demi orang lain tuh. Nah, itu ditambah Sumpah Bodhisattva 1846. Nah, 2 nih. Ditambah karena kamu memasuki Vajrayana, tambah Sumpah Vajrayana. Jadi 3 sila. 3 jenis sila yang dipikul oleh si praktek Vajrayana. Jadi orang mengatakan Vajrayana itu enak ya. Gak enak. Ini sumpahnya lebih banyak dari Hinayana, dari Mahayana. Ya enak apa coba? Nah itu. Apa yang membuat dia motivasi? Apa dia mau motivasi? Nah, setelah kita mengerti motivasi, setelah kita mengerti guru, setelah kita paham bahwa syarat seorang murid, apa yang dipraktekkan. Nah, sekarang kita udah ngerti bahwa Sang Buddha mengajarkan berbagai cara untuk keluar dari penderitaan samsara sesuai dengan karakter orang-orang. Karakter orang-orang. Di Sabda Pundarika Sutra itu kan juga ada tuh cerita itu seorang bapak yang kaya, rumahnya banyak itu, besar, di dalamnya banyak sekali anak-anak. Tapi rumahnya kebakaran, bapaknya bingung gimana supaya anaknya keluar. Keluar, kagak mau. Anak orang kaya hidupnya enak di dalam rumah, nggak sadar dia kebakaran. Akhirnya bapaknya ngakalin. Anak, itu loh di luar ada kereta kambing, kereta domba, kereta sapi. Sana cepat, sana keretanya bagus. Oh ya, masa? Ya, mereka cepat-cepat keluar. Naik kereta domba, kereta kambing, kereta sapi. Nah, apa itu 3 kereta itu? Budayana. Maka dikatakan budayana, kereta Buddha, kendaraan Buddha untuk keluarkan orang dari penderitaan samsara, supaya Buddha itu ngakalin tipu-tipu kita supaya cepat. Sama lah itu. Sebenarnya sehari-hari kita juga sadar bisa menganalogikan apa yang diajarin Sang Buddha dalam kehidupan sehari-hari. Sebenarnya kalau kita mempelajari dengan jujur, dengan melihat itu, sebenarnya tahu itu yang terjadi. Nah, Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara, setelah kita memahami semua ini, kita tahu bahwa belajar Vajrayana itu adalah sebuah teknik unik yang diajarkan oleh Sang Buddha untuk membuat cepat keluar. Nah, Sang Buddha lalu di dalam terminologi, di dalam ajaran Vajrayana, itu yang dihit adalah klesha. Nah, akhirnya misalnya nih ya, dominan klesha. Jadi digolongkan jadi 5, digolongkan menjadi 5. Keluarga Wajra, Padma, ada 5 golongan Pancadhyani Buddha. Nah, semua orang tuh mengerti kan Pancadhyani Buddha. Nah, jadi itu pelaksanaan itu digolongkan menjadi 5 golongan berdasarkan klesha. Ya, misalnya nih, kemelekatan kita besar, kita, nah, lihat 5 Dhyani Buddha. Misalnya Vairocana, Aksobhya, Amitabha, dan segalanya. Kita ngambil contoh Amitabha. Di golongan Amitabha, klesanya yang dominan itu adalah kemelekatan. Nah, skandanya ini. Itu di internet banyak, nggak usah dibahas di sini mah. Buka aja internet itu. Skandanya ini, warnanya ini, arahnya ini, posisinya ini. Nah, berdasarkan diagram chart itu, kita bisa paham. Misalnya, kita memiliki kemelekatan yang dominan atau iri hati dominan. Iri hati dominan berarti Amoghasiddhi. Cemburu. Benar nggak ya? Ya. Lah, Amitabha kemelekatan dominan.
Nah, kita praktikin golongan yang ada di keluarga Padma, Amitabha. Nah, golongan Padma itu apa aja? Tara, Avalokitesvara. Dan di situ atau Amoghasiddhi Vairocana, di situ golongannya apa aja? Itu ada, itu dibahas jika itu bisa dibahas jika Anda memasuki tantra. Anda kan belum memasuki tantra, jadi saya nggak bisa bahas terlalu jauh. Nanti saya kena marah. Jadi ceritanya seperti itu. Contoh. Jadi ketika kita tahu, oh ya kemelekatan. Jadi apakah saya harus satu? Tidak, kita harus semuanya. Karena kita punya banyak sekali klesa. Kemelekatan, kebencian, kebodohan, kemarahan, segala macam. Jadi masing-masing. Jadi kita mempraktekkan semua itu. Misalnya dengan welas asih mengatasi kebencian, ya kan? Jadi antidotnya apa? Nah, kalau kita banyak mempraktekkan welas asih kan berkurangnya kebencian, misalnya seperti itu. Atau mempraktekkan banyak berderma, berarti kita berkurangnya kekikiran, ya kan begitu. Nah, seperti itu sebenarnya. Nah, dengan teknik membangkitkan. Nah, teknik ada prosedurnya. Buddha itu diundang, diberi persembahan, kemudian dilarutkan ke dalam diri, kemudian dibangkitkan, lalu beri persembahan, lalu baca mantra. Ya, kemarin sudah kita bahas tentang mantra, bahwa mantra itu adalah kendaraan yang menjaga fokus. Nah, mantra, kita bahas mantra. Jadi dengan baca mantra. Baca mantra berarti itu menjaga fokus. Misalnya, supaya saya tidak lari pikiran saya. Berarti baca Om Mani Padme Hum. Jadi sambil membayangkan diri kita sebagai Kuan Im. Nah, lalu ketika kita sambil membayangkan diri kita sebagai Kuan Im, kita banyak hal yang dilakukan. Konsentrasinya ini, meditasinya ini, perenungannya ini. Jadi di Vajrayana, konsentrasi dan meditasinya lebih sulit. Bukan saja memperhatikan nafas, tapi kita harus membayangkan diri kita sebagai Kuan Im dan tidak boleh pecah. Jadi konsentrasinya lama gitu. Bentar Kuan Im, bentar hilang, bentar Kuan Im, kayak sinyalnya putus-putus. Itu nanti nggak nyampe, sinyalnya putus-putus, nggak connect nanti. Jadi nggak bisa, kita harus konsentrasi. Jadi butuh samanta yang kokoh. Jadi memasuki Vajrayana modalnya banyak. Butuh samanta yang kokoh. Yang paling contoh ya, mulai dari saya kupas satu-satu ya. Nah ini misalnya, kita bayangin diri kita Kuan Im. Muncul pikiran ini, oh tadi makan sate, makan ini, ketemu ini tadi dramanya ini, sedih. Kuan Imnya hilang. Apa yang muncul? Gelisah muncul, bentuk-bentuk pikiran muncul. Ini nggak bisa. Supaya tidak itu muncul, kita konsentrasi diri kita sebagai Kuan Im. Supaya konsentrasinya jalan dengan baik, baca Om Mani Padme Hum. Pakai ini. Jadi di Vajrayana ini modal nih. Jadi bukan hanya buat cantik kalungin di sini, enggak. Ini buat dipegang, dibaca. Jangan yang pakai pencet-pencet seperti itu. Ini. Nah, berarti bukan saja membayangkan sebagai Kuan Im, tapi juga harus konsen baca Om Mani Padme Hum. Ya, itu satu. Ada dua ini konsentrasinya. Sambil membayangkan diri kita sebagai Kuan Im, sambil membaca mantra, kita harus menjaga bahwa guru spiritual kita ada di atas ini. Atas kepala. Ada 3 ya. Lagi. Sambil membayangkan, membaca mantra, sambil ingat guru saya, tidak boleh lupa tujuan kita. Ini semua makhluk menderita. Ini nggak boleh lupa. Demi apa kita ada di sini? Anak orang tua yang kita cintai. Oke. Tidak boleh lupa penderitaan semua makhluk. Om Mani Padme Hum. Tidak boleh lupa bahwa jika
penderitaan semua makhluk, bagaimana cara saya menolong mereka? Di tengah jantung hati kita ada huruf bijak aksara Hri mewakili hati. Awal keti suara memancarkan 6 warna ke semua makhluk agar mereka terberkahi. Sudah berapa itu tadi? Nah, berapa tadi sudah? Membayangkan diri ke Kuan Im, sadar akan Buddha, guru kita di atas kepala, motivasinya nggak boleh lupa, baca mantra, membayangkan bijak aksara. Nah ya, lalu kita 5 nih, lalu kita sambil merenungkan bahwa mereka saya bebaskan, lalu mereka menjadi Buddha. Ada 6 cara kita membayangkan. Jadi konsentrasi saya saja, memperhatikan nafas saja tidak cukup. Kalau memperhatikan nafas mah gampang lah, perhatikan nafas, duduk lama-lama. Jadi itu mah banyak orang bisu-bisu di Burma, banyak orang ikut meditasi di Thailand bisa itu. Tapi bukan hanya itu saja, tapi hal-hal lain juga harus di dalam situ. Ini hanya bisa kita dapat jika kita mendapatkan bimbingan dari seorang guru yang tidak salah. Lalu nggak lucu juga kalau kita bayangkan, oh guru saya ini pelit, kikir, dia marah kemarin pada saya sedih. Kacau meditasi kita. Jadi hubungan kita sama guru kita itu kokoh. Harus jelas, kokoh. Nah, demikian Bapak Ibu Saudara-saudara, ini sekilas. Oh lagi, nah, itu bukan hanya duduk di tempat meditasi sembahyang kita. Mandi, makan, tidur. Jika kita kerja, naik motor. Nah, Kuan Im pakai helm, pakai masker, naik motor. Sampai baca motor, sampai baca Om Mani Padme Hum. Ya begitu. Sambil Kuan Im pakai masker di dalam mobil mengendarai kendaraan. Kendaraan Mahayana dia. Nah, kendaraan Yana kan kendaraan tuh. Bawa mobil. Oh. Tin. Nah, itu. Kuan Im naik mobil ke kantor kerja. Kuan Im kerja apa nih, dapat terima gaji? Oh iya, untuk menolong orang kamu harus menjelma sebagai pegawai bosmu supaya kamu bisa menolong bosmu. Nah, supaya bisa menolong teman-temanmu, kamu menjelma dewa dirimu sebagai Kuan Im ke kantor, toko, perusahaan, sehingga kamu bisa memberi kebahagiaan, menolong mereka dalam bentuk dirimu seperti itu. Jika sudah bisa belajar dengan baik, kalau tidak utuh nanti kacau. Jadi jangan belagak seperti Kuan Im dulu, salah nanti. Harusnya kita dapat inisiasi dulu. Inisiasi itu izin. Kita harus dapatkan. Nggak bisa enggak. Nggak bisa, kita nggak boleh mempraktekkan tanpa izin. Kok bisa begitu? Ya sang Buddha yang bilang. Jangan protes ke saya, protes ke Buddha. Kok Buddha gini-gini? Ya jangan tanya saya. Itu aturan dari beliau ya. Gitu saja. Saya bukan Buddha, jadi saya ikutin saja begitu. Nah, jadi Bapak Ibu seperti itu praktek Vajrayana. Nah, praktek Vajrayana ini sulitnya adalah di komitmen. Jadi 3 poin ya, guru, sila, sama keyakinan. Nah, seperti itu Bapak Ibu sekalian. Saya pikir cukup sampai di sini untuk sesi ini. Shashi Bogi Jusi Metodran Zira Blinzi Nide Genpa Di Sangye Shindu Mete Buwa Ginro Kunanda Shingla Chopa Shoyi Taman Guru Ranna Mandala Kamniriya Dayami Nerindu Bele Zojini Kardayam Baganshin Shabade Lome Mare Gidon Droana Nandren Geve Wamboda Gyuch Derma Zombe Jerai Gunduyan Zambe Ange Zeve Jesu Neden Berimba Kunsalangi Chonye Nedrube Gilna Ye Jesu Rangi Jis
Tobe longi ne jura jeve drabe dage ge roe ye ge mun ba jel je ne gewe den ba yun rin jing gyo je den ba rin je joy ge ma gyo bang gyo gyo yam ba gyo be jo jin ni nyin je jin po e ra gyo ba ye be ne de de je wa je ba jo je je ye we me jun rin le 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 ru jan jo lam gi rim be kyang har do nom gi la be de je ge we je ba ring do gyong gyo je lon san ro be dun gen ro je ye ge je je mi do mi min go je ra gun do ge we nga ba ye non da lam dan re wa ma ge je gon je de ba jo la jo jo zin ro ba son ba de ye je do de non ge da de dra je jin dra je gya zo jo go e gyo